satelit BFA Puruk Cahu ada Pastor Eben, dan di Tumbang Empas ada Pastor Patra yang turut serta beribadah bersama kami. Mari katakan shalom kepada mereka. Shalom. Biar kasih Tuhan menyertai kita semua. Mari saling menyapa kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Terima kasih Bapa untuk kasih anugerah dalam setiap kami. Kami nikmati Tuhan setiap kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan berlimpah atas hidup kami Tuhan. Kami percaya saat ini Bapa, kami ada saat ini semua karena penyertaan terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami buka hati kami Tuhan, mengangkat syukur hati kami Tuhan di hadapan Tuhan. Roh Kudus urapi setiap hati dan pribadi. Saat ini kami mau alami perjumpaan bersama dengan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Tangan bagi Tuhan. Mari kita masuk hadirat Tuhan.
meriah bagi Tuhan. Mari sama-sama berdansa. Yang mau loncat silakan loncat.
Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia yang tak pernah berakhir.
katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik, amat baiklah. Semua yang ku alami bersama ku lewati, ya kasih Tuhan seperti pelangi sehari hujan. Haleluya, ku ada hari ini karena Tuhan baik, amat baiklah. Semua yang ku alami sama ku lewati, ya kasih Tuhan pelangi sehari. Mari sama-sama lagi katakan dengan imanmu. Haleluya, amin. Aku ada hari ini karena aku baik, dan amat baiklah hidupku. Ya, semua yang ku alami bersama ku lewati, ya kasih Tuhan seperti pelangi sehari. Sekali lagi katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik, dan amat baiklah hidupku. Semua yang ku alami bersama ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehari. Sekali lagi katakan, haleluya, aku ada hari ini karena Tuhan baik, dan amat baiklah hidupku. Semua yang ku alami bersama ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti lagi katakan, indahnya kasih Tuhan seperti. Sekali lagi katakan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehari hujan. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Waktu bumi masih gelap gulita, maka bumi itu menakutkan. Dan pada saat bumi masih gelap gulita, Allah tidak meresponi dengan hal yang negatif. Tetapi Tuhan mengatakan, jadilah terang. Pada saat terang itu jadi, maka bumi itu menjadi indah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kau jangan melihat itu dari segi kegelapan, tapi perkatakan firman, jadilah terang. Maka terang itu akan jadi dalam rumah tanggamu, akan jadi dalam usahamu, akan jadi buat anak-anakmu, akan jadi dari semua segi hidupmu. Maka selalu memperkatakan firman. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Bapa surgawi kami yang membawa kami kepada kehidupan kekal. Kami siap menerima firman Tuhan pada saat ini. Sama-sama katakan amin. Jadi semuanya katakan amin. Silakan duduk. Shalom.
Bapak dan Ibu dan Saudara yang terkasih, perhatikan, bahtera surgawi kita adalah Yesus. Katakan amin. Maka pada saat engkau di dalam Yesus, berarti bahteramu itu sudah aman, dan engkau aman di dalam bahtera Yesus. Perhatikan, waktu bumi masih kosong, bumi itu gelap gulita. Kalau bahasa yang sederhana, bahwa bumi itu kacau, belum tertata, belum di tempatnya, bahkan semua yang ada itu masih dalam bentuk kegelapan. Nah, tetapi pada saat bumi itu masih kosong, kacau, firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah sendiri langsung mengatakan, jadilah terang. Katakan amin. Maka Bapak dan Ibu dan Saudara yang terkasih, perhatikan di dalam hidupmu, kalaupun ada sesuatu yang kau melihat seperti tidak punya masa depan, sepertinya pekerjaanmu tidak punya masa depan, sepertinya usahamu itu tidak berbicara masa depan, gelap gulita, maka setiap hal yang gelap gulita selalu responnya dengan kata, jadilah terang. Katakan amin. Nah, waktu firman engkau katakan jadilah terang, maka firman itu juga yang mengubah dari kegelapan menjadi terang. Kita baca Kejadian 6 ayat 8. Yuk, kita baca bersama-sama Kejadian 6 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Perhatikan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hanya Nuh, perhatikan, hanya Nuh. Jadi kata Nuh itu tidak tertera ada anaknya di situ, ada istrinya di situ, tetapi hanya Nuh. Nah, perhatikan, kenapa hanya tertuju kata kasih karunia itu hanya kepada Nuh, bukan pada istri dan anaknya? Alkitab tidak mencatat itu, tetapi hanya pribadi Nuh yang menerima kasih karunia. Tapi setiap orang yang nempel kepada pribadi yang sudah hidup dalam kasih karunia, maka orang yang nempel itu pun akan ikut menerima kasih karunia. Katakan amin. Katakan amin. Maka belajarlah untuk nempel pada orang yang hidup dalam kasih karunia, maka engkau pun akan ikut. Ya. Maka di situ ada kata tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Kalau dalam bahasa Ibrani dia memakai kata het, tunggal. Ya. Artinya di antara sekian banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya di bumi, manusia di bumi, hanya satu orang, itu kata het. Hanya satu orang. Berarti 3 anaknya Sem, Ham, Yafet, termasuk istrinya tidak ikut. Hanya Nuh, karena dia memakai kata het, satu orang. Perhatikan. Artinya hanya satu orang yang layak menerima kasih karunia Tuhan. Maka ini juga menjadi simbolik nubuatan. Hanya di dalam Yesus, hanya Yesus yang menerima kasih karunia. Katakan amin. Hanya Yesus yang menerima kasih karunia dari Bapaknya. Hanya Yesus. Maka kita, posisi kita itu hampir sama seperti Sem, Ham, Yafet dan istrinya. Tapi pada saat mereka nempel pada Nuh, maka kata Hem itu juga mereka dapat, kasih karunia mereka dapat. Maka hidupmu dan hidup saya itu harus selalu nempel pada Yesus. Katakan amin. Karena Bapa itu hanya melihat Yesus. Bapa di surga itu hanya melihat Nuh. Perhatikan kata Hem tadi. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah di dalam Yesus, maka Bapa di surga itu hanya melihat anaknya di dalam dirimu. Maka engkau dan saya berhak untuk menerima kasih karunia itu. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Perhatikan lagi di situ, Tuhan hanya menemukan satu orang benar saja. Satu orang benar saja. Padahal manusia sudah begitu banyak. Hanya satu orang yang benar di mata Tuhan. Nah, yang satu orang ini itu akan menghasilkan satu interaksi. Yang satu orang ini itu yang membuat Allah Tuhan di surga itu
langsung tersenyum kepada yang satu orang. Langsung tersenyum. Katakan amin. Nah, dan setelah Tuhan tersenyum kepada satu orang itu, Tuhan pun langsung menemuinya. Perhatikan. Jadi kata Hendis itu, Tuhan langsung tersenyum pada satu orang itu. Dan bukan hanya tersenyum, tetapi Tuhan itu juga mendatanginya. Bukankah Nuh menjadi satu pribadi yang sangat spesial kalau dia yang didatangi? Katakan amin. Maka iman Kristen itu bukan engkau yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang menemukanmu. Amin. Kita tidak punya kekuatan kemampuan untuk mencari Tuhan, karena kita di luar kasih karunia. Tapi sang kasih karunia itu Yesus, dialah yang menemukan Bapa dan Ibu dan saya. Maka Kristen itu tidak berbicara agama. Kristen itu berbicara perjanjian. Bapa dan Ibu dan saya diikat perjanjian. Perjanjian siapa? Tuhan padamu. Bukan Bapa dan Ibu pada Tuhan, tapi Tuhan padamu. Karena kalau Tuhan sudah berjanji, pasti tidak pernah batal. Tapi kalau kita berjanji sama Tuhan, itu paling banyak batalnya. Maka perjanjianmu kepada Tuhan, Tuhan tidak pakai. Yang Tuhan pakai untuk melihat kita semua, perjanjiannya terhadapmu. Perjanjiannya kepada Nuh, maka perjanjian Tuhan tidak pernah batal. Amin. Jadi Tuhan tersenyum kepada satu orang benar. Dan Tuhan langsung juga menemui orang benar itu. Maka pada saat Tuhan menemui Nuh, Tuhan langsung menjadikan dia sebagai bejana bagi belas kasihan Allah. Maka Bapak dan Ibu, dasar utama Tuhan kepada kita itu hanya belas kasihan, kasih karunia. Tidak ada satu nilai yang bisa kita tawarkan kepada Tuhan sehingga kita berhak untuk menerima kasih Tuhan. Tapi hanya Tuhan yang memberikan kasih karunia itu. Kasih karunia Tuhan membuat Nuh menerima undangan langsung dari Tuhan. Perhatikan. Pertama, kata Hem itu berarti hanya tertuju kepada satu orang benar saja. Kata Hem yang kedua itu berarti Tuhan langsung tersenyum kepada satu orang itu. Dan kata Hem yang ketiga artinya langsung orang itu ditemui dan diundang. Amin. Kalau Bapak dan Ibu mendapat satu undangan, entah dalam sebuah pesta, itu berarti karena Bapak dan Ibu itu dikenalnya. Tetapi zaman sekarang gak dikenal pun, dia bisa datang ke pesta itu. Ya mungkin pada saat posisinya lagi lapar, ada makanan gratis pada siang hari. Tidak ada ceritanya orang dalam pesta lagi makan, orang itu tidak dikenal pun itu diusir, gak ada. Nah artinya undangan sesama manusia itu saja sudah sangat istimewa. Apalagi kalau sampai Tuhan mengundangmu. Katakan amin. Katakan amin. Perhatikan, mengundang orang untuk beribadah itu kan mudah. Mengundang seseorang untuk cinta Tuhan tidak mudah. Mengundang orang supaya hidup di dalam Tuhan itu tidak mudah. Tapi kau undang seseorang ketemu di kafe, langsung itu juga jadi. Bapak dan Ibu mengundang seseorang makan di rumah makan, itu langsung jadi, langsung diresponi. Tapi kalau kita mengundang orang untuk cinta Tuhan, gak mudah. Amin. Maka kata Hen ini hanya ditujukan kepada seseorang, bukan sekelompok orang, tapi seseorang. Gak usah jauh-jauh, orang terdekatmu pun diajak untuk beribadah, itu gak mudah, butuh perjuangan. Katakan amin. Tetapi kita tidak boleh patah hati, karena kata Hen itu tertuju kepada seseorang. Kalau sudah seseorang itu Tuhan datang, dia tidak akan pernah bisa mengelaknya. Pasti dia akan datang. Maka perhatikan Kejadian 7 ayat 1. Yuk kita baca bersama-sama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh,
masuklah ke dalam batra itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman itu. Bapak dan Ibu dan jemaat Tuhan yang terkasih, perhatikan lagi firman Tuhan. Bumi masih kosong, gelap gulita, tetapi Tuhan berkata, jadilah terang, semuanya jadi indah. Yang kedua, bumi juga jadi kacau, itu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Bumi juga kacau. Dan yang ketiga, zamannya Nuh, manusia itu lebih sadis lagi, manusia itu lebih kacau lagi. Maka zamannya Nuh, bumi itu juga jadi kacau. Nah, kalau kita berbicara bumi berarti seisinya, seluruh isi bumi itu apa ada? Binatang, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain, semuanya jadi kacau. Nah, sejak zaman Nuh, bumi itu kacau. Perhatikan, maka bumi itu bumi hanguskan oleh Tuhan sendiri melalui air bah. Nah, kenapa kita sampai sekarang masih diizinkan Tuhan untuk hidup? Padahal bumi itu mulai kacau lagi di saat Nuh juga melakukan satu kesalahan. Nuh adalah petani anggur pertama di bumi. Tapi dengan anggur itu dia mabuk. Dengan anggur itu juga dia telanjang. Sehingga mempermalukan. Mulai dari situ juga bumi jadi kacau lagi. Dua anaknya mempermalukan bapaknya. Sem, Ham, Yafet, tetapi Sem menutupi kesalahan bapaknya. Bahkan dia tidak berani melihat ketelanjangan bapaknya. Dia menutupi ketelanjangan bapaknya dengan mengambil sebuah kain dan dia mundur untuk menutupi bapaknya tanpa melihat ketelanjangan. Itu juga menjadi sebuah simbolik nubuatan bahwa kita ini semuanya dulu sudah memang bobrok, jatuh dalam dosa. Jadi Yesus itu melihatmu dan melihat saya. Engkau tidak melihat lagi ketelanjanganmu. Tuhan tutup itu semua supaya rencana Tuhan padamu itu tetap terjadi. Katakan amin. Maka sampai zaman kita sekarang ini, penataan bumi itu pun hancur, manusia itu pun semuanya kacau. Maka di angkatan kita ini juga sangat sulit ditemukan orang yang menerima kasih karunia. Jadi kalau Bapak dan Ibu hari ini ada dalam gereja ini, Bapak dan Ibu lah yang sudah menerima kasih karunia. Dan jangan keluar lagi dari kasih karunia itu. Karena di luar sana kita memiliki potensi yang cukup besar untuk keluar dari kasih karunia. Maka Tuhan hanya menemukan satu orang benar saja, maka Tuhan langsung tersenyum kepada orang itu. Maka perhatikan, buat kita semua, keberadaan orang yang tulus hati itu pasti Tuhanlah pembela. Yang dibutuhkan hari ini supaya hidupmu tidak kacau adalah karakter yang tulus hati, sifat yang tulus hati. Dan zaman sekarang, baik dalam dunia sekuler, baik dalam dunia gereja, untuk menemukan yang tulus hati ini itu sangat sulit. Maka biarlah Bapak dan Ibu dan saya memiliki satu karakter yang paling membuat Tuhan tersenyum, tulus hati. Katakan amin. Tuhan tidak akan membinasakan lagi bumi ini dengan air bah, karena itu sudah janji Tuhan pada Nuh. Maka kalau Bapak dan Ibu melihat ada pelangi, wow indahnya, boleh mengatakan itu. Tapi lebih dalam, ingatlah, inilah janji Tuhan kepada Nuh. Ini juga janji Tuhan padamu dan pada saya, bahwa bumi ini tidak akan dihanguskan, tidak akan ditutupi lagi dengan air bah. Amin. Maka keberadaan orang yang tulus hati itulah nanti yang membuat Tuhan tersenyum padamu.
Maka perhatikan, pada saat Nuh sudah ada di dalam Batra, diundang. Nah, setelah semua keluarganya, Nuh pun melihat Batra itu. Nuh pun ada di dalam Batra itu. Dan firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang menutup pintu Batra itu dari atas. Tetapi setelah bumi itu sudah kering, kata firman, Nuhlah yang membuka dari bawah. Tetapi selama ada air bah itu 150 hari, berarti hampir 3 bulan lebih, semua mata air yang di bumi itu mengeluarkan air sebanyak-banyaknya. Dan bumi pun penuh dengan air. Dan Batra Nuh tidak punya jendela. Perhatikan. Jadi, bagaimana caranya Nuh supaya dia keluar dari Batra itu dan dia tahu bahwa bumi itu sudah kering? Perhatikan. Tuhan berdaulat, katakan amin. Katakan amin. Tuhan berdaulat. Kalau seseorang itu Tuhan tidak mau dipakai Tuhan, Tuhan juga bisa pakai binatang. Perhatikan. Tuhan juga bisa pakai binatang. Maka di dalam Kejadian 8 ayat 7 sampai 8, di mana Tuhan berdaulat terhadap 2 binatang untuk mengetahui dan diberitahu kepada Nuh bahwa bumi itu sudah kering. Binatang pertama itu adalah burung gagak. Perhatikan, burung gagak. Nah, burung gagak ini setelah keluar dari Batra, Alkitab mengatakan burung gagak itu pulang pergi terus. Kenapa dia muter-muter? Karena belum ada tempat persinggahan untuk dia. Tetapi kenapa Tuhan pilih burung gagak? Dari semua burung gagak, dari semua jenis burung, hanya burung gagak bisa terbang ke sana kemari berhari-hari tanpa berhenti. Perhatikan. Nah, setelah burung gagak itu kembali lagi ke Batra, maka Nuh pun Tuhan memerintahkan, Tuhan berdaulat kepada binatang yang kedua burung, yaitu burung merpati. Nuh mengeluarkan, ternyata burung merpati itu kembali lagi. Setelah 7 hari lagi lewat, Nuh keluarkan, burung merpati itu kembali lagi. Setelah Nuh keluarkan lagi, burung merpati itu pulang, tapi tempat makanan di sini itu lagi ada ngumpul, di tenggorokannya itu ada ngumpul. Apa yang dibawanya? Daun pohon zaitun. Artinya apa? Dari semua pohon zaitun adalah pohon yang rendah. Alkitab tidak mencatat bahwa burung merpati itu membawa daun pepaya ataupun kelapa, tapi daun zaitun. Disitulah Nuh baru tahu bahwa bumi itu telah kering dan Batra itu dia istilahnya itu nangkrak di atas gunung Ararat. Perhatikan di situ. Burung gagak itu sebuah jenis burung suka mengintai. Ya. Dan justru Tuhan pakai itu. Nah, burung gagak ini adalah burung najis. Burung gagak ini adalah burung haram. Burung gagak ini adalah burung jijik. Perhatikan. Haram, najis, jijik. Tetapi yang haram, najis, jijik ini yang Tuhan pakai untuk menyatakan bahwa bumi itu sudah kering. Mengapa burung gagak ini dikatakan haram? Karena makanannya bangkai. Maka burung gagak ini tidak boleh dibawa persembahan ke rumah Tuhan, karena itu haram.
Semiskin-miskinnya jemaat, dia tidak boleh membawa persembahan ke rumah Tuhan itu burung gagak. Semiskin-miskinnya jemaat, jemaat itu hanya boleh mempersembahkan dari segi binatang itu burung merpati. Burung gagak gak boleh. Karena burung gagak ini itu makanannya bangkai, maka haram. Hidupmu dan hidup saya kalau di luar Yesus itu jijik. Di luar Yesus haram. Di luar Yesus najis. Tapi setelah kita di dalam Yesus, engkau tidak haram lagi. Engkau tidak najis lagi. Engkau tidak jijik lagi. Katakan amin. Kalau Tuhan memakai satu saja jijik melihatmu, maka Bapak dan Ibu dan saya tidak layak masuk surga. Hanya satu saja. Mengapa kita semua jijik? Karena memang kita semua sudah jatuh dalam dosa. Tapi perkataan ini, alat tebas itu melalui salib. Maka Bapak dan Ibu dan saya hari ini itu sudah menjadi manusia yang halal. Amin. Amin. Kata firman kepada Nuh, masukkan semua binatang yang haram dan tidak haram. Tetapi Tuhan bisa pakai binatang yang haram ini untuk mengatakan bahwa bumi itu sudah kering. Dan perhatikan lagi, setelah itu burung merpati, dia tidak balik lagi ke bahtera. Itu berbicara apa? Itu sudah sebuah simbolik bahwa burung merpati adalah lambang dari Roh Kudus. Amin. Burung merpati itu berbicara masa depan Nuh. Burung merpati itu juga berbicara zaman baru. Burung merpati itu juga berbicara ada kehidupan baru lagi. Maka zaman barumu, kehidupan barumu itu dimulai pada saat engkau menerima Yesus. Amin. Halo, amin. Bumi ini tetap bisa kacau. Bumi ini tetap bisa hancur. Tetapi zaman barumu, kehidupan barumu, itu pada saat engkau titik menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Bapak dan Ibu sudah menerima kehidupan baru itu. Katakan amin. Katakan amin. Maka kita lebih fokus lagi kepada orang yang tulus hati. Ya, orang tulus hati. Kalau kepada Nuh, kasih karunia dibuat kepada Nuh itu adalah orang benar. Tapi untuk kita sekarang ini, kasih karunia itu, kalimat orang benar diganti menjadi orang yang tulus hati. Untuk tulus hati tidak mudah. Katakan amin. Orang tulus hati dia akan siap tidak diberikan respon. Orang yang tulus hati itu dia tidak akan kecewa kalau orang itu tidak memujinya. Orang yang tulus hati itu dia tidak akan kecewa kalau orang itu tidak berterima kasih pada kita. Itu orang tulus. Katakan amin. Lebih semuanya katakan amin. Ngomong kanan kiri. Hidup tulus. Bukan tetangga kita yang namanya tulus ya. Halo. Maka perhatikan. Tuhan tersenyum pada orang yang tulus. Kita baca Amsal. FHIH. Yuk 1, 2, 3. Hai orang jahat, jangan kau ganggu orang yang tulus hatinya. Jangan lagi berusaha merampas haknya dengan tipu muslihatnya. Tidakkah engkau tahu bahwa sekalipun engkau berhasil menjatuhkan orang baik itu sampai 7 kali, setiap kali ia akan bangun lagi. Tetapi satu bencana saja sudah cukup untuk melumpuhkan engkau. Perbandingannya 7 dan 1. Perhatikan. Hai orang jahat, ya. Hai orang jahat. Nah, orang jahat di situ tidak berbicara dia sekedar membunuh, dia mencuri. Tapi orang jahat di sini itu orang yang licik, suka menipu, tipu muslihat. Itu orang jahat di sini. Kalau orang jahat itu membunuh, hukum dunia cepat menyelesaikan, masukin penjara. Tapi orang yang tipu muslihat,
itu selalu ada di sekitarmu. Bahkan tidak ada undang-undang pemerintah untuk mengevaluasi, untuk mengobservasi orang yang tipu muslihat yang di sebelah. Undang-undang pun tidak bisa menyentuhnya. Tetapi kata firman, hai orang jahat, jangan kau ganggu orang yang tulus hatinya. Katakan amin. Jadi kasih karunia turun kepada Nuh karena dia orang benar. Kasih karunia turun kepada kita karena engkau orang tulus. Katakan amin. Maka di situ orang tulus itu engkau jatuhkan sampai 7 kali. Dia akan bangkit kembali. Dia akan terus bangkit kembali. Tapi orang yang jahat tadi, tipu muslihat tadi, orang yang munafik tadi, orang yang selalu banyak dalam pikirannya faktor X, hanya satu bencana saja, dia akan jatuh untuk selama-lamanya. Halo? Lihat di situ. Angka 7 itu selalu berbicara angka sempurna. Angka 7 itu juga berbicara angka hari, akhir hari, Senin sampai Minggu. Minggu itu adalah 6 hari terakhir. Tidak ada hari ke-8. Tidak ada hari ke-9. Yang ada itu hari pertama, hari kedua, Senin, Selasa, sampai Kamis, hari ke-7. Maka hari ke-7 itu Yesus sempurna. Artinya mulai dari hari pertama, Yesus sempurna. Tapi hari ke-7, sempurnanya Yesus, semua apa yang dilihatnya itu sungguh amat baik. Waktu dilihat semua sungguh amat baik, maka hari ke-7 itu merupakan hari istimewa untuk rest, istirahat. Amin. Maka hari ke-7 ini harus menjadi hari spesial bagimu. Hari beristirahat. Baik dari cara berpikirmu, baik dari cara pekerjaan. Angka 7 angka yang tidak akan ada akhir dimanapun. Musuh-musuh kita itu tetap ada. Perhatikan. Ya, maka angka 7 itu angka sempurna engkau di dalam Tuhan. Angka pembelaan sempurna padamu. Maka orang benar itu sekalipun mau dijatuhkannya 7 kali, sempurna, ya sempurna. Dendam dia padamu itu sempurna. Tetapi orang yang tulus tidak akan pernah jatuh, walaupun semua rencana yang jahat itu sudah sempurna terjadi padanya. Orang jahat itu tidak akan pernah puas kalau rencananya tidak sempurna. Jadi kalau orang itu melihat engkau saat itu engkau dijatuhkan dan engkau dilihatnya belum jatuh-jatuh, dia akan melakukan itu sampai sempurna. Tapi janji firman Tuhan, orang yang tulus itu tidak akan pernah jatuh tergeletak. Dia akan diangkat Tuhan kembali. Diangkat Tuhan kembali. Diangkat Tuhan kembali. Amin. Maka kita harus menaklukkan pikiran kepada Kristus dan menyucikan dari semua yang jahat dan sia-sia. Maka tindakan baik atau tindakan jahat itu selalu dimulai dari hati. Maka akan muncul dia dalam pikiran dan akan muncul dia di dalam perkataan. Diutarakan. Nah, pada saat dia mengutarakan hal-hal yang tidak baik tadi, termasuk perkataan yang tidak baik, baru dia puas. Sempurna kepuasan dia itu. Tapi orang di dalam Tuhan, sempurnanya dia di dalam firman. Tapi orang yang jahat, sempurnanya itu di dalam batinnya. Sebelum dia ngomong kepada orang itu dengan perkataan yang jahat, dia tidak akan pernah merasa puas. Setelah dia puas, sempurna, tapi dia akan ulang itu kembali. Dia akan ulang itu kembali kepada yang satu orang, kepada yang satu orang lagi. Dan selama dia hidup, ternyata
dialah bagian yang ditetapkan Tuhan menjadi penghuni neraka. Halo? Maka perkataan saya harus selalu berkatakan kepada orang, jadilah terang. Amin. Siapa yang hari ini menyakiti hatimu, jadilah terang. Katakan amin. Maka jangan pelihara tindakan jahatmu itu dalam pikiran, dalam hati. Jangan pelihara, langsung usir, supaya dia tidak mengalir ke pikiran. Kalau dia sudah mengalir ke pikiran, Bapak dan Ibu tidak hentikan, dia akan keluar dari mulut. Setelah dia keluar dari mulut, engkau puas, sempurna angka 7. Tapi hidupmu akan kembali lagi seperti itu. Hidupmu akan kembali lagi seperti itu. Biarlah angka 7 itu sempurna di dalam Tuhan. Amin. Memang kepuasan batinmu itu sempurna, tetapi orang yang menerima itu tadi, yang tulus hati, itu juga dia sempurna. Karena apa? Karena dia bisa menghadapi itu semua karena kesempurnaan dia sudah di dalam Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Lebih semangat lagi. Kita baca lagi Amsal. Lanjut, Pak. Amsal 24. Yuk, terus. Kenapa jadi bintang-bintang dan kotak-kotak? Amsal 24. Ada? Atau sorry, mungkin saya tadi yang menambahkan ini. Nanti aja bahan. Amsal 24 ayat 16-17 begini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu bergeria kalau ia terperosok. Jadi kalau engkau tahu bahwa yang menjatuhkanmu itu, yang mau ngomongin kamu itu, dia lagi jatuh, jangan senang. Itu kata firman. Jangan. Kalau hatimu senang melihat itu, berarti engkau sama dengan dia. Halo. Tetapi kata firman Tuhan, tetap kasihani dia. Itu yang Yesus ajarkan. Bukan engkau senang dengan keadaan dia, tetapi engkau harus tetap mengasihinya. Pengertian orang jahat sekali lagi bukan hanya yang merampok, membunuh, memperkosa, membuat kerusuhan dan lain sebagainya. Bagaimana dengan seorang yang menipu temannya dengan licik sampai mengalami kemelaratan? Itulah yang dimaksud dalam kitab Amsal tadi, bahwa orang yang jahat itu licik sampai lawannya itu mengalami kemelaratan, baru dia senang. Tapi hanya satu saja Tuhan pukul dia, langsung jatuh untuk selama-lamanya. Waktu kita tadi orang tulus melihat itu terjadi, jangan kita mengatakan rasain, kapok kamu, jangan. Kau harus tetap lihat dia dari segi kasih karunia, kasihani dia. Katakan amin. Katakan amin. Yo, jadilah orang beriman. Ngomong kanan kiri, jadilah orang beriman. Halo, lanjut. Bahan Ibrani, yuk, nah. Ibrani 11 ayat 7. Sinyal. Ibrani 11 ayat 7, Evaya berkata begini ya. Nuh, seorang lain yang juga beriman kepada Allah. Sudah? Yuk kita baca bersama-sama dari awal 1, 2, 3. Nuh, seorang lain yang juga beriman kepada Allah. Ketika ia mendengar peringatan Allah tentang masa yang akan datang, Nuh percaya kepadanya. Terjemahan lain, Nuh beriman pada Allah. Lanjut. Meskipun pada waktu itu belum ada tanda-tanda akan datang banjir, tanpa membuang waktu, ia membuat bahtera dan menyelamatkan keluarganya. Iman Nuh kepada Allah berlawanan dengan dosa dan ketidakpercayaan isi dunia yang tidak mau taat. Oleh sebab imannya,
Nuh menjadi salah seorang di antara mereka yang diterima Allah. Amin. Itu yang saya katakan tadi, untuk membawa orang, mengajak orang beribadah, itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Tapi coba aja teman ngopi di kafe, pasti mudah. Apalagi ditambah dengan ada bubur Manado, itu pasti oke. Tapi ajak dia beribadah, nggak mudah. Maka itulah yang dialami oleh Nuh. Waktu dia membangun Batra, saya yakin Nuh pun akan mengajak yang lain. Tetapi tidak ada satu orang pun yang mau diajak. Karena mereka melihat bahwa Nuh itu satu pribadi yang sudah berkelainan. Sudah jiwanya berganti. Masa membangun Batra di atas bukit, orang kan melihat itu, merespon itu dengan hal yang negatif. Tapi Nuh tetap mengajak, ayo, ayo, ayo. Sampai diajak, berbulan-bulan tidak ada yang mau. Maka Tuhan pun mengatakan, Nuh dan keluarga. Akhirnya tadi di situ dikatakan, Nuh menjadi salah seorang di antara mereka yang diterima Allah. Kenapa kalimat ini muncul? Karena yang masuk ke Batra itu bukan hanya sendiri Nuh, tapi sudah berdelapan. Nuh dengan istri, ketiga anaknya Nuh, Sem, Ham, Yafet, dan ketiga mantunya. Jadi karena Nuh, maka mereka menjadi orang-orang yang ikut beriman. Hanya 8 orang. Perhatikan, kasih karunia Tuhan itu selalu berbicara minoritas. Amin. Berbahagialah kita yang memiliki iman minoritas tadi, yaitu kasih karunia. Lanjut, Titus. Yohanes 1:3. Sebab sekarang keselamatan kekal ditawarkan sebagai hadiah cuma-cuma kepada setiap orang. Cuma-cuma. Makanya saya bilang tadi, Bapak dan Ibu mengajak temanmu makan di suatu tempat, engkau yang bayarin. Dia pasti cepat datang. Dia akan cepat datang. Karena apa? Dia makan cuma-cuma, tidak kaya. Tetapi kalau kita berbicara keselamatan, kalau kita berbicara tentang kasih karunia, kalau kita berbicara tentang kehidupan kekal, walaupun itu cuma-cuma, walaupun itu gratis, tapi tidak semudah itu orang menerima. Tidak semudah itu. Karena apa? Orang yang menerima kasih karunia, orang yang menerima keselamatan, karena dia melihat langsung tidak punya dampak. Dia tidak dapat saat itu yang dari misalnya pekerjaannya lagi kolaps langsung bangkit. Dia tidak akan langsung dapat itu. Yang tadinya misalnya dia sudah sakit parah tiba-tiba sembuh. Dia tidak langsung dapat itu pada saat Yusuf percaya. Berarti Tuhan tidak mau dia ajak menerima keselamatan itu tanpa ada faktor yang lain. Katakan amin. Nuh disuruh mengerjakan Batra. Padahal saat itu Nuh tidak ada melihat tanda-tanda. Termasuk awan gelap, hujan, petir, banjir. Nuh tidak melihat itu semua. Dia hanya percaya. Dia hanya percaya. Dia hanya percaya. Amin. Percayamu kepada Tuhan itu, percayamu kepada keselamatan itu, bukan karena faktor sesuatu yang lain. Sekalipun Tuhan bisa pakai itu, tapi tidak semuanya manusia dibuat dengan momen seperti itu. Sakeus dipilih Tuhan menerima kasih karunia, dia hanya mendengar, tetapi dia juga melakukan. Maka firman itu harus didengar, tetapi juga firman itu sempurna kalau melakukan. Amin. Manusia yang kataku mereka cuma dengar, tapi tidak melakukan. Tapi Nuh dengar, melakukan.
Lanjut lagi Titus ayat 12, 1 dan 3. Bersamaan dengan hadiah itu, datanglah kesadaran bahwa Allah ingin agar kita berpaling dari kehidupan tanpa Allah serta kesenangan-kesenangan dosa kepada kehidupan sehari-hari yang baik dan takut kepada Allah. 13. Sambil mengharapkan saat yang kita nanti-nantikan, yaitu waktu kemuliaan yang tampak, kemuliaan Allah dan juru selamat kita yang agung, Yesus Kristus. Kehidupan saya sepertinya ke depan ini, tanda kutip, itu kacau. Perhatikan. Katakan firman, jadilah terang, maka jalan ke depan akan terang. Kalau mungkin hari ini ekonomimu berantakan kacau, katakan, jadilah terang pada ekonomi saya, maka itu akan terjadi. Amin. Perhatikan lagi catatan di sini. Firman Allah turun kepada Nuh. Jadi kalau anak-anak Nuh dan istri itu selamat, itu karena Nuh, orang beriman, orang yang tulus. Maka jangan bermain-main dengan orang yang tulus. Jangan bermain-main dengan orang yang beriman. Tuhan tidak takut kepada orang yang banyak duit. Ya. Iblis tidak pernah takut kepada orang yang hebat. Iblis juga tidak pernah takut kepada orang yang punya kedudukan. Tapi iblis paling takut kepada orang yang tulus. Orang yang beriman. Katakan amin. Kalau status kita jadi orang benar, engkau tidak perlu tunggu harus cari sarjana, harus gelar S2, S3, maka engkau memiliki tulus. Dan ketulusan hati tidak didapat dibangun di dalam dunia pendidikan. Ketulusan hati hanya bisa didapat waktu engkau terus bersama dengan Tuhan, bersama terus dengan firman. Jangan cari ketulusan hati di motivator. Jangan pernah tulus cari hati di film-film yang kau tonton. Jangan pernah cari tulus hati di lingkungan sekitarmu. Ketulusan hati hanya ada di dalam firman. Dengar itu dan lakukan. Dengar itu dan lakukan. Kalau anak-anakmu hari ini baik, mereka cinta Tuhan, takut Tuhan, sebenarnya nilai itu yang lebih mahal daripada semua yang kau punya hari ini. Kau mungkin banyak duit, tapi kalau anakmu berantakan, sama saja itu jadi kacau. Perhatikan, ketenanganmu hari ini bukan tertuju kepada berapa yang kau dapat. Kalau kita sekarang punya generasi, dan generasi kita itu cinta Tuhan, takut Tuhan, melayani Tuhan, itu nilai warisan yang paling mahal dari semua nilai yang kau punya, yang kau tahu hari ini. Amin. Maka jangan pernah ukur orang dengan uangmu. Jangan pernah ukur orang dengan akademismu. Jangan pernah ukur orang dengan posisimu hari ini. Tapi lihatlah dia seperti terus orang yang tulus hati. Amin. Halo, amin. Itu yang selalu membuat Tuhan tersenyum. Maka status manusia hari ini di hadapan Tuhan ada dua status. Status yang pertama, orang itu terhisap keturunan Adam, atau orang itu terhisap menjadi manusia baru di dalam Kristus. Maka mulai hari ini engkau tidak lagi keturunan Adam. Mulai hari ini engkau adalah keturunan Kristus. Katakan amin. Kalau Yesus punya 12 murid yang tercatat, yang tidak tercatat 500 lebih, kita mulai dari 12. Maka hari ini engkau adalah murid Kristus yang ke-13. Ini 10, nah 13. Ngomong kanan kiri, saya murid Yesus yang ke-13. Amin. Ngomong lagi kanan kiri, saya bukan keturunan Adam, tapi saya keturunan Yesus. Sempurna hidupmu? Sempurna.
Amin. Haleluya. Kita semua bangkit berdiri. Amin. Haleluya. Aku ada hari ini. Sorry, maaf. Lagu yang lain. Saya undang semua pemain musik. Haleluya. Yesusku. Coba angkat lagunya, saya koput dulu ya. Yesusku, Yesusku. Hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Haleluya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Yesusku. Amin, amin. Dan sungguh ku bersyukur kali hidup selama ini. Ku berterima kasih. Dia yang tak berakhir. Aku aja hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Haleluya. Ku ada hari ini karena Tuhan baik amat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis. Lagi katakan haleluya. Ku ada hari ini karena Tuhan baik amat baik
Janji Tuhan pada kita sungguh amat baik dan semua pasti terjadi. Seperti pelangi, itu akan selalu ada. Sekalipun kita tidak bisa melihat waktu hujan berhenti, tapi di tempat yang lain, di daerah yang lain, di kota yang lain, di negara yang lain, pelangi itu akan selalu ada. Itu membuktikan bahwa Tuhan kita itu hidup. Itu membuktikan bahwa janji Tuhan terhadap kita manusia yang haram ini, yang jijik ini, Tuhan akhirnya mengangkat kita menjadi orang-orang yang sangat istimewa. Mari kita belajar untuk selalu perkatakan firman. Jangan engkau katakan orang lain dengan perkataan yang tidak membangunnya. Waktu bumi ini gelap gulita, Tuhan tidak mengatakan masa, Tuhan tidak mengatakan kacau, tetapi Tuhan mengatakan jadilah terang. Mari hiduplah beriman dengan memperkatakan terus dengan iman. Kami sangat bersyukur pada siang hari ini. Kami terus masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Dan gereja mula-mula mereka berkumpul, mereka memecah-mecahkan roti
Dan mereka selalu berkumpul untuk menyatakan, menyaksikan, menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu tujuan mereka berkumpul. Dan gereja mula-mula harus menjadi dasar kita lagi. Kau datang ke tempat ini hanya membicarakan Tuhan saja, membicarakan kebaikan-kebaikan Tuhan saja, maka engkau akan keluar memperkatakan juga hal-hal yang baik. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus, tubuh yang sudah tercabik-cabik, dan tubuh Yesus yang sempurna. Dan tubuh Yesus yang sempurna sudah masuk dalam tubuhmu. Yesus 100% manusia, terdiri dari tubuh, tetapi Yesus juga orang tidak berdosa. Maka hidupmu dan hidup saya sudah dibungkus oleh tubuh Yesus yang tidak berdosa. Apabila Bapak dan Ibu percaya pada tubuh Kristus, maka kau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Waktu Kain membunuh Habel, dan firman Allah berkata, darah Habel berteriak dari tanah. Itu merupakan sebuah nubuatan. Dari Yesus pun harus tertumpah ke darah, ke tanah, dan Yesus pun berteriak. Tetapi teriakan Yesus adalah teriakan kemenangan. Maka melalui itu, kau dan saya sudah dalam Yesus. Engkau lebih dari pemenang. Apapun kesulitan hidupmu, kau lebih dari pemenang. Kau bersatu dengan darah Yesus untuk menghidupi. Kau bersatu dengan darah Yesus untuk menghidupkan kembali mana daerah-daerah yang mati. Bersama Yesus semuanya jadi hidup. Apabila Bapak Ibu percaya, mari kau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, lagi katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sekali lagi
Kami sangat bersyukur atas firman-Mu. Kami tidak hanya mendengar, tapi kami juga melakukan firman. Pada saat kami mendengar dan melakukan, kami pasti dilawat Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk semua hal yang sudah Tuhan berikan yang terbaik bagi kami. Hari ini kami menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan membalasmu berlipat kali ganda, persembahanmu, ucapan syukurmu, persepuluhanmu, dan apapun yang Tuhan taruh padamu hari ini, Tuhan menggantikan, membalas berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.